Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu amalan-amalan yang dianjurkan di dalam bulan puasa. Ada salah satu amalan yang dianjurkan supaya kita giat dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Amalan ini dianjurkan di bulan Ramadan meliputi ibadah wajib dan ibadah sunnah untuk memaksimalkan ibadah. Artinya di situ amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu senantiasa untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di situ kita melaksanakan ibadah puasa di situ ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita melaksanakan ibadah puasa sebagai orang yang bertakwa. Selain ibadah puasa dengan ikhlas di situ, ada beberapa amalan-amalan tambahan yang kita senantiasa bisa lakukan selama bulan Ramadan. Yang pertama di situ membaca dan mempelajari Al-Quran. Artinya kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di situ kita senantiasa membaca dan mempelajari Al-Quran. Kita senantiasa membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Apalagi senantiasa di situ memahami dan mempelajari Al-Quran. Memahami dan juga berusaha kita menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Makanya di situ banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Berkaitan dengan membaca dan juga memahami Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, Abu Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu qra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya Abu Umamah al-Bahili ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Sahih Muslim. Artinya di situ kita senantiasa sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa kita membaca Al-Quran. Apalagi kita membaca Al-Quran pada hari di bulan Ramadan. Makanya di situ orang yang membaca Al-Quran tersebut ia akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Sahih Muslim. Artinya dengan kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita memahaminya, di situ kita akan mendapatkan begitu banyak keutamaan di dalamnya karena Al-Quran di situ merupakan pedoman yang kita harus pegang dan juga kita harus amalkan di dalam kehidupan kita. Al-Quran dan juga hadis. Itulah amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, amalan yang pertama. Amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan yang kedua di situ bersedekah dan juga berbagi. Artinya di situ pada saat datangnya bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, senantiasa kita bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Apalagi di situ terhadap fakir, miskin dan juga orang-orang yang membutuhkan lainnya. Makanya kita akan mendapatkan keutamaan di dalamnya pada saat kita bersedekah atau memberi pada saat bulan Ramadan. Berkaitan dengan sedekah di situ, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ayyus shadaqati afdalu?" Qala, "Shadaqatun fi Ramadan." Artinya Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya di situ Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita semua tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda di situ yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sedekah di situ yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu dengan cara kita bersedekah. Amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan yang nomor 3 yaitu sholat tarawih. Artinya kita senantiasa menambah ibadah kita, menambah ibadah sunnah kita, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih seperti yang sudah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di situ berkaitan dengan sholat tarawih yang biasanya kita laksanakan setelah melaksanakan ibadah sholat isya, habis buka, habis di situ menunggu sholat isya, dan kita setelah melaksanakan sholat isya baru kita melaksanakan sholat tarawih. Berkaitan dengan sholat tarawih, Rasulullah SAW di situ pernah bersabda, "Inna Ramadana syahrun faradallahu siyamahu wa inni sanantu lil muslimina
qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Artinya sesungguhnya Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan puasanya. Dan sesungguhnya aku menyunnahkan qiyamnya untuk orang-orang Islam. Maka barang siapa berpuasa Ramadan dan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka ia pasti keluar dari dosa-dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya di situ di dalam ibadah puasa yang kita laksanakan yaitu ibadah wajib, puasa Ramadan di situ ibadah wajib, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ sudah memberikan contoh amalan-amalan yang kita bisa laksanakan di dalamnya sebagai amalan tambahan sunnah untuk menambah amalan-amalan di bulan puasa, seperti disunnahkan kita untuk melaksanakan sholat. Salah satu contohnya adalah sholat sunnah, sholat tarawih. Itulah 3 keutamaan, itulah amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Nomor 1 yaitu amalan yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Nomor 1 membaca dan mempelajari Al-Quran. Nomor 2 bersedekah dan berbagi. Dan nomor 3 yaitu sholat tarawih. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.